ya saya kalau mau bilang berani juga nggak mau underestimate itulah teman-teman. Kalau ngomong nggak berani nanti kesannya uh, buat apa kita Bukan, memang berlabelkan. ajaran kita juga dilarang begitu juga, toh, Ses. Nah, sekarang contohnya begini aja. Istilahnya dia, lakum dinukum waliyadin itu kan itu aslinya mana sih kenyataannya? Kalau yang benar-benar menjalankan lakum dinukum waliyadin sebenarnya beres kok. Karena dia nggak menjalankan itu sebenarnya. Coba agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Habis perkara, nggak usah ngerecokin. Damai sebenarnya. Tapi dia yang menentang, ya seperti Kak Nina tadi saya setuju sekali. Dia tuh menentang ajarannya sendiri. Aslinya itu. Ya, gini Coba bro. kalau urusanmu, urusaku, agamamu, agamaku, agamamu, Betul, sudah selesai. Damai kita. betul. Gini bro. Gini, pemahaman seperti bro itu tidak salah, 100% betul. Ingat, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu harus. Iya dan amin, teman-teman. Tapi, jangan lupa juga bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, kita ada hukum yang berlaku. Dan dalam iman Kristen, pemerintahan, hukum-hukum yang ada, itu adalah perwakilan Tuhan. Gitu loh. Itu juga jangan ditinggalkan, teman-teman. Ya. Jadi ketika ada orang Kristen juga mengalami masalah, contoh nih dipersekusi, ya, dipersekusi lalu ya terjadilah kekerasan sampai pemukulan segala macam. Lalu hukum itu berproses, kita jangan cabut laporan, teman-teman. Kalau memang itu sudah melakukan pelaporan, dengan dia minta maaf, berdamai, itu tidak berarti batal. Biarkan proses itu berjalan. Artinya, ya memang kan pemerintahan ini kan wakil Tuhan, tangan Tuhan, gitu loh. Ya, jadi ya berjalan saja. Jangan juga dengan rujukan itu tampar pipi kiri beri pipi kanan, lalu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihlah musuhmu, lalu kita menjadi seperti itu. Artinya apa? Kita tidak menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai warga negara. Kita harus ngerti, harus dibedakan. Gitu ya, cobalah bro tanggapi dulu atau sis tanggapi saya. Benar nggak? Apa saya terlalu Gini yes, aku senang ya karena kita kan sebagai anak Tuhan itu tergerak lah untuk yang namanya harus adanya keadilan ya kan. Is okay dong kita ngomong keadilan, orang kita bangsa Indonesia dengan Pancasila yang benar-benar harus untuk keadilan kan, hajat hidup orang banyak. Nah ini aku punya bocoran nih sesungguhnya, makanya tadi aku singgung-singgung soal ayat-ayat yang tidak sesuai itu yang pernah Bu Sofi sampaikan ya ke Menteri Agama harus dibuka. Mereka harus transparan, mereka harus jujur bahwa selama ini yang diajarkan itu tidak benar dan sesat, ya kan? Dan kebenaran itu harus dibuka walaupun Bu Sofi atau beberapa orang mungkin ada yang sudah naik untuk kasih tahu ajaran ini begini-begini karena memang terbukti ya kan, bukan karena kita fitnah ya kan. Nah, kami nih saya buka bocoran sedikit nanti, tapi ini sebenarnya bukan berarti ujuk-ujuk supaya ikut saya ya, enggak. Kami bukalah seperti rumah politik begitu yang di dalamnya jujur nanti saya kiranya teman-teman support kami gitu kan, karena yang kami lihat di lapangan ketika ada eksekusi rumah ibadah, wacana mereka atau bantuan atau pertolongan mereka cuma ada di ini aja di media, oh sudah ditolong, sudah dibantu, tapi ada juga di lapangan mereka ternyata ya nggak diselesaikan gitu sis gitu. Dan kami tuh punya ada beberapa kami yang sudah dari 38 provinsi kami sudah ada di situ. Kami bikin organisasi yang nanti akan ke situ, yang nanti ujung-ujungnya saya nanti akan buka ketika tepat pada waktunya begitu sis, karena kami concern sama Don't be too specific. Kami concern, iya kami concern sama yang namanya perkembangan pertobatan yang besar-besaran sudah terjadi, dan kami sudah melihat tidak ada lagi mayoritas sebenarnya di Indonesia ini walaupun belum dibukakan, cuma ada eksekusi-eksekusi yang terjadi di desa-desa, di tempat-tempat yang anak-anak Tuhan dieksekusi. Nah,
lewat organisasi kami inilah nanti kami akan bercerita, dan saya yakin dan percaya jika Tuhan berkenan yang ada di Komal-Komal nanti kiranya itu loh ikut juga, bantu juga. Dan kami kami sebenarnya nanti pengen ada pendekatan gitu seperti Ibu Sofiatul dan yang lain-lain gitu kan, Bang Edi sampai gimana gitu kan, untuk masuk di dalam organisasi kami ini yang nantinya juga akan terbuka kok, tapi nanti ya di 2029 saya akan kasih tahu. Jangan Iya, iya, sekarang deh, nanti itu iya. bocor Ya, ya. pesan, Dan berkati ya, sih. iya, ya. Thank you, sis. Jadi titipan dari saya sih cuman begini, sis. Eh, saya juga nggak bisa buka saya siapa di sini, saya juga nggak bisa buka apa yang saya lakukan gitu loh ya. Tapi kita semua anak-anak Tuhan pasti ada di dalam satu tempat, di dalam satu waktu. Itu bukan kebetulan, bukan takdir, tapi itu adalah jalan Tuhan, karya, rencana, dan rancangan Tuhan dalam hidup kita Men. masing-masing. Ya, sis punya tujuan mulia itu, ya. Bu Sofi juga pasti ada, Sis kan host tadi Marsha. bilang, sis tadi bilang lu udah siap lah untuk jadi apologet lagi nih gini. Oh, bukan apologet lagi, saya memang sedang memperkuat teman-teman saya, dan saya jujur saya telepon juga sama Gubernur Papua Pegunungan. Maaf saya bocorin sedikit, saya ada beberapa karena saya pernah di Metro News dulu. Jadi maaf teman-teman ya, saya buka sedikit gitu kan. Ya biar gimana pun saya pernah pers dulu ya. Nah, saya terus saya udahlah nanti itu saya Ya, mau nanti jadi ini aja. aja, jadi ini gitu. Iya, nanti sajalah, nanti dengan sendirinya akan terbuka, dan di situ nanti akan melihat loh kok ini orang yang pernah di TikTok nih. Nah, itu saya nanti Ya, gitu sis. good. Tuhan May Jesus berkati stay with doanya. you. Amen. Thank you Jesus so help you ya, much. sis ya. Ya, Jesus help you. Dan aku pengennya gini, sis. Terkait di situ nanti pastikan ada kaitannya ke pelaksanaan hukum, pasti kan, gitu loh. Nah, kalau memang pada kenyataannya Zuma ini menyerang kekristenan, ya, tanpa bermaksud menyerang balik, justru kita harus cari tahu kepentingan lu membangun organisasi lu tuh apa. Apakah lu menampung dana-dana aliran? Contoh, kalau memang seperti contoh ya, kalau memang pada saat Arom, ya, settingan-settingan seperti itu gunanya untuk mengumpulkan dana, itu bisa kena pasal loh, sis, gitu loh Iya, ya. betul. Jadi itu yang harus kita kejar juga dari mereka. Lu ini nyeting-nyeting mualaf-mualafin orang, lu ada tujuan dan kepentingan ekonomis atau enggak gitu. Kalau kita kan murni penginjilan, ya terlepas dari ada oknum-oknum yang memanfaatkan, itu pasti tidak menutup kemungkinan, pasti. Tapi kalau dia sebagai satu sosok, jadi gini, saya tuh sudah berpikir sejauh itu, sis. Jangan juga dia merasa bahwa dia hebat bisa menggerakkan atau no, lu bukan siapa-siapa, lu nothing, ya. Lu nggak ada pengaruhnya kok. Justru pengaruhnya lu terhadap kekristenan itu adalah lu memberitakan Injil dan membuat mata orang banyak terbuka. Itu yang kalau yang saya lihat, ya. Dengan sombongnya dia bilang, saya bantu dengan mencoba bermaksud untuk melecehkan, ya, merendahkan. Dia bilang, saya bantu kok menginjili, walaupun dengan cara menghujat, ya. Lu berteriak dengan lantang bahwa Kristen itu agama penipu, itu sudah penghujatan loh, gitu. Dan lu menggunakan data-data di Alkitab dan lu pelintir tidak sesuai dengan artinya, itu sudah penistaan agama, gitu loh. Nora dengan, bayangin ya, tunjukin muka, bilang Yesus homo, ya, itu gimana coba? Kepikir aja baik-baik. Nah, jadi artinya memang kalau memang nanti dirimu jadi seperti itu, ya doa saya, kami pasti berdoa buat sis ya, hanya Tuhan menyertai dan memberkati. Amin, betul. Yang perlu dipegang teguh adalah segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan Iya hebat sis, dan betul. kuat kita. Soalnya
Soalnya teman-teman saya tuh di belakang itu juga meresponi itu gitu kan. Walaupun mungkin kita nggak sempurna gitu kan, pasti ada kelemahan kekurangan. Tapi paling tidak ketika kita melibatkan Tuhan dalam rumah buat ini, seperti maaf bicara saya tidak sangkut pautkan dengan Bang Edis. Bang Edis juga bagus ya karena dia bikinnya di sana. Nah kami ini bikin ini jujur, ini kami juga melibatkan pemimpin-pemimpin seperti gubernur-gubernur yang memang concern di sini. Jujur saya jujur saja katakan, direkam pun nggak apa-apa. Dan nanti Ya, itu akan terbuka pada waktunya. Dan di sini kan saya juga lihat ada Bu Lina, dan saya akan melibatkan apologet itu. Dalam arti kata melibatkan bukan berarti untuk kepentingan kami, tetapi punya hati di situ. Nih kamu mau di mana itu? Kami minta tolong nih gini-gini karena tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, karena kami bisa amin. merasakan betapa seperti Israel itu ditindas di Mesir dan suara mereka terdengar sampai di atas sehingga diutuslah Musa untuk mengeluarkan itu kan. Kalau kita kan bukan nunggu Musa, tapi Yesus sendiri nanti akan menolong wadah ini untuk sebenarnya untuk keselamatan bangsa ini kan, seperti itu, karena kita mengasihi ya kan tetangga-tetangga kita ini yang memang diselubungi oleh kuasa jahat ini ya kan, paradigma mereka. Dan banyaklah sis, nanti aku DM deh, aku cerita-cerita begitu. Terima kasih Iya, sis, bikin iya. semangat Ja- aku. Iya pasti. Jangan lupa sis untuk pemilihan para apologis atau guru-guru yang sis mau libatkan, diperhatikan juga dinamika yang ada. Saya tidak suka dengan istilah konflik, baik itu konflik of interest ataupun uh, apapun istilah yang negatif. Saya lebih suka menggunakan itu dinamika. Jadi uh, belajar dari dinamika yang terjadi, ya para guru-guru bergejolak. Nah itu harus kita betul-betul sensitif untuk merekrut siapa-siapa yang Amin. sebaiknya. Kita tidak bicara layak dan tidak layak, nanti jadi menghakimi, ya. Tapi kan Iya, ya dalam Tuhan pun kan untuk memilih penerus pun kan ada rembukan, iya, ada ya kan, sehingga ketika ketika sampai buang undi, ya kan gitu. Jadi itu juga kita harus lakukan sis ketika nanti kita melakukan perekrutan. Ya iya. pasti kita minta hikmat Tuhan, pasti kita doakan. Betul sekali, Tapi betul banget. ya ya tapi semenjak dirimu mengatakannya bahwa ini akan jadi something that huge, is no longer a small thing. Yes, I, yes, I think you need to profiling, it's even better. Karena yes. harus profiling, sis. Itu penting. Ya, Penting banget uh, itu sis, penting. ya, Sampai kami ada doa puasa ya, kami ada doa puasa dan itu hmm, berkelanjutan karena ini mungkin Tuhan gerakan kan. Saya sudah banyak apologet bilang gini, tahun 2030 akan terjadi sesuatu di Indonesia. Ada lagi yang bilang apologet ini, saya lihat di TikTok, wah saya pikir saya gini ya, itu bener banget tuh, itu bener banget tuh. Aku suka ngomong di hati seperti itu ya. Saya yakin 2030 begini, dua begini. Saya dengar dari apologet yang memang para murtadin yang memang Tuhan pakai, dan saya bisa lihat hati mereka itu memang benar-benar hati yang mulia untuk menerangkan ini loh kebenaran itu. Aku salut banget gitu mm-mm, sis. Seperti Komal Bu mm-mm. Marsya, Bu Sofiatul itu aku bener-bener apa ya, Ya, bener-bener sebenarnya gini disupport sis, begitu. sebenarnya gini sis, dari perlakuan persekusi yang ada, itu sederhananya satu 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 kali gerakan aja itu sudah bisa jadi teguran keras buat mereka. Misal ya Amin. misalnya gini, ada satu apologet, contoh kita ambil uh, kasus anak Batak, ya. Mungkin kalau saya ya bicara mungkin atau bukan saya, ada katakanlah orang lain, ya, yang dalam posisi anak Batak, lalu dia punya pola pikir begini, oh ya udah, gue udah tanggung viral dan gue udah ditanggung jadi seperti ini, dipersekusi, ya sudah, bikin surat terbuka untuk Presiden dan Republik Indonesia dan Kementerian Agama. Kalau saya berpikir sederhananya seperti itu. Kalau sampai ada orang yang seperti itu sis, itu selesai.
Karena apa? Kalau tidak selesai, ya itu bisa sampai ke internasional, itu the prosesnya. I think you've known that already, ya. Itu ada mekanisme like that. Iya sih, I think you know. begini, aku kan jujurnya, aku kan punya teman karena kami dulu, ini kan sekarang saya nggak ke situ lagi. Dulu memang kami memang pers begitu kan. Ya kalau saya kan karena bagian saya bukan di lapangan, bagian saya hanya untuk news gitu kan. Nah, ini biar tahu yang lain nggak apa-apa. Kami punya seseorang, itu pun mungkin udah banyak orang. Kami punya seseorang yang terus-menerus memberitakan yang terjadi eksekusi ini. Sebenarnya mengapa USA bisa tahu? Bukan karena ada mata-mata di sini, bukan. Karena berita ini persekusi-persekusi ini emang harus dikasih tahu bahwa kekristenan itu bukan hanya main-main, tetapi kami berhadapan dengan ini seperti yang terjadi di mana tuh Afrika, yang begitu-begitu. Nah, kami Nih, lacak seperti itu. contoh nih typingan di bawah nih ya, nih kaum gembel nih. Oten mau dibubarkan di Indonesia. Bagaimanalah Oten mau dibubarkan di Indonesia kalau ajaran Oten itu ya mengasihi sesama, ya berdoa bagi mereka yang menganiaya, bukan membun-bun, ya bukan mengkafir-kafirkan Itu orang. tappingan sampah itu, Ya, Pak. nggak apa-apa, nggak biar dia tahu. Kita harus tanggapi Membubarkan juga. Nggak apa-apa. kekristenan berarti membubarkan negara dong. Negara ini dibentuk sejarahnya apa, kan begitu kalau orang pintar menilai. Nggak nyampe, otaknya nggak nyampe. Iya, Kan udah dibilang. Nggak nyampe karena gini, Nabi dia itu otaknya cuma sampai di kon, ya kan? Itu Makanya Sis, dia nabinya. ini, dia tapping Bang Kristen Jaka, bukan Sis agama. BA Ya nih aku memang kasih tahu dulu bukan. sama dia di bawah. Ini aku kasih tahu ya, karena aku yang pegang berita itu. Waktu terjadi bencana, siapapun itu, provinsi manapun itu, agamanya apapun itu, ketahuilah bahwa yang memberkati mereka itu banyaknya anak-anak Tuhan. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Itu anak-anak Oh Tuhan yang iya, berkati mereka, tolong Yes. mereka. Dan tidak ada, maaf bicara, tidak ada itu yang namanya dari mereka yang ngejalan kasih. ekonomi. Saya pegang beritanya. Betul, ekonomi ini yang megang siapa? Sebenarnya Model-model gini, babu Bapak kayak dia. Sis BA kan Zuma kan coba bilang Kristen itu agama penipu, nggak ada dalilnya. Justru umat Islam yang di bawah ini nggak tahu mereka itu menyembah siapa, menyembah maha tipu daya, ya maha penipu. Tolong dibacakan, bisa nggak? Dicatat ya, dicatat ayatnya bahwa sesungguhnya umat Islam itu maha penipu. Di Makanya typing saya Nangisar, keluar. sis. Ya, Typing aku Nangisar. nggak bisa. Oh lah, Ali Imran ayat 54. catat tuh sis Hana. Teman-teman, surat Imron. Ali Imran ayat 54, tolong dibacakan kalau ada yang punya handphone. Ya, umat Islam ini nyembah penipu alias nyembah bajingan. Tuh, kalau saya ngomong tuh pasti ada dasarnya, makanya saya tunggu umat Islam. Ya, makanya saya tinggalkan si penipu ini, si bajingan ini. 54 kan. Iya, tolong dibacakan. Bacakan Bang Jaka. Ini yang disebut sama Lia, ya. Bang Akunnya Laskar biasanya. LIIE itu, ya. Nih ya, aku bacakan ya. Teman-teman diketik, teman-teman bantu ketik supaya umatnya si sesembahan penipu nih tahu. Nanti mereka jengkang-jengking sampai jidatnya gosong nyembah bajingan. Aku bacain ya. Surat Ali Imran ayat 54. Tolong teman-teman diketik dulu sebelum saya baca supaya tidak fitnah. Ya, terus Ali Imran 54 terus diketik. Ya. Ya. Ali Imran ayat 54. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas penipuan. Oh, Allahmu sumber penipu. Ya, Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ya, pembalas tipu daya Allah yang disembah umat Islam sampai jidatnya gosong beramai-ramai itu penipu, bajingan. Lu jelas kok ayatnya. Ada yang bisa menyangga? Saya tunggu. Iya, betul. Ayo, silakan. Iya, Saya coba tunggu. naik. Coba yang tadi typing naik lah. Ayo. Nggak nyampe lah, itu pasti juga itu mungkin kerjaannya
Itu yang bibirnya itu ngerokok kereta gitu loh, yang Ya, baunya kayak apa mereka itu. mereka gimana caranya jidat tuh harus gosong. Kalau sudah gosong Nah, itu iya. apa? Nggak tahu juga nih disembah penipu bajingan disembah. Mm-mm. Yo, Sis BA, Sis BA dan Bang Jaka ya Bu, itu kan karena saya memegang data juga kan, saya entry data ya. Saya terkejut bukan main dari tsunami Aceh dan yang sekarang peristiwa itu yang terjadi. Number one is donatur itu memang benar children of God, anak-anak Tuhan. Gila, yes, itu memang. luar biasa Dari banget. Amerika Dan itu ya. ditutup nggak? Bukan Dan itu saja nggak- Amerika, jangan salah, saya nggak mau buka Semua, cerita di banyak. sini. Itu semua negara-negara itu yang memang di Tuhan tarik untuk mengasihi negara ini. Commonwealth, Dan maaf Bu, negara-negara itu Commonwealth. orang-orang anak-anak Tuhan. Iya, dan termasuk Israel, tapi dia nggak boleh pakai pesawatnya ke sini. Itu kami ada, dan Israel terbesar di dalam memberikan dana obat-obatan dan lain-lainnya. Gila nggak itu? Saya sebutin Kenapa aja kok- ya, saya bangga dong. Kenapa kok nggak negara-negara kekasih Allah ya seperti Afghanistan menyumbang, Syria menyumbang, kenapa ya? Kenapa enggak? nyumbang benih maunya. Ya kalau Maunya nyumbang negara benih. enggak Bu, kalau kayak negara Arab ngasih, orang dia aja butuh TKW dari kita, masa dia mau ngasih kita? Dia butuh haji untuk ke sana, dia aja butuh, masa dia mau ngasih kita? Nggak mungkin lah itu. Saya dulu mau berangkat ke sana, jujur saya tergerak hati saya sebagai anak Tuhan sebenarnya melihat penderitaan Mana ini? saudara di Coba, Aceh itu. sebentar. Aku jambak Ya. Sumpena. Reza, lari semua. Ayo, sudah baru giliran mau dijambak lari. Ayo, nih Reza. Nggak berani lah. Kemari nih, buat tarik. Ya, aku tarik berani. nih. Ayo, mumpung ada aku. Ayo. Begitu Reza kan, yang di komalnya di suka. naungan. Ayo, udah aku jambak tuh Sumpena tadi. Reza Saya sudah itu yang mendaftar, suka buka tapi komal. syaratnya- Ayo, udah saya. Tolong kamu jelaskan tentang Ali Nggak Imran mungkin berani, bahwa nggak mungkin sebentar berani. Pak, jangan Nggak ditumpuk masa. Pak, jangan ditumpuk Pak ya. Ayo, sudah saya jambak. Coba kamu jelaskan surat Ali Imran ayat 54 bahwa yang kamu sembah itu bajingan maha penipu. Ayo, udah saya loh. Nggak bisa. Kemana ini? Nggak berani lah. Tapi berani. tappingannya kenceng nih kayak Reza ini. Makanya jangan Aku tunggu, di-mute, Reza. biarin. Jangan Ya, di-mute, Reza. berkata itu biarin, kasih Coba puas. kamu jelaskan surat Ali Imran ayat 54. Oh, Sumpena dibalikin, ditolak Sumpena. Tappingnya. Kenapa ditolak? Tadi tappingnya kenceng. Sis, Tappingnya kenceng. itu paling pengangguran di warung kopi itu. Iya, Nongkrong di betul. terminal, di pangkalan itu kayak gitu. Yang ngerokok Iya, otak. bibir hitam itu. Iya, otaknya biasanya agak gesrek semua itu Sis. Bukan agak, emang udah gesrek. Itu Terus, juga paling Sis, kalau udah yang- kena Iya, yang aku bangga adalah anak-anak Tuhan itu tidak ada satupun nama mereka mau kasih tahu bahwa mereka adalah donatur yang tertinggi, atau satu pun nggak ada gitu. Heran, mereka nggak mau loh dikasih namanya. Yang mereka bilang cuma ini bangsa kami. Wih, Sebentar. Si Ahmad Arzak ini kan tapping. Tapi akunya di privat, aku dijambak. Nih, teman-teman jangan lupa ya, keyword. Tadi kita bicara keyword ya, sensitivitas. Dia bilang cucu. Lo mendingan pikirin yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu buktinya mana? Tes DNA-nya ada nggak? Itu. Jadi jangan kecongoran. Kan lo bicara Yesus punya cucu, mending lo Yesus jelas gak punya cucu, karena apa? Nah, Yesus gak nikah. Reza Uhuy yang suka buka koma, Reza Uhuy ditolak. Cece ditolak. Mana berani? Hah? Mana berani? Coba Kalau sama mereka- jelaskan Quran kalian. Surat Ali Imran 54 itu kenapa? Hah? Yang kalian sembah ini bajingan maha penipu ini. Yo, Mana berani? kok bisa si SWT itu balas nipu ya, main namanya nipu-nipuan, buset. bajingan, namanya setan. Nah, mereka kan nggak pernah gini. Mereka itu kenapa masih Islam ya? Kan nggak pernah tahu isi Qurannya. Bahkan saya baca, saya tahu. Ngapain saya ngikutin si setan? Mereka itu memang serba klaim.
ya, serba ngegertak. Saya pernah diginiin sama mereka. Akun Anda ada dalam pemantauan. Saya giniin, lu pantau aja ya. Yang ada lu gue pantau balik. Saya gituin. Karena lu merinding lo kalau tahu siapa gue. Iya, keuntungan saya gini. Dahsyat Kalau ya. iya, kalau mereka cari tahu saya itu lebih mempermudah saya Nih, untuk sebentar. Nih, ngambil mereka. sebentar. Sumpena, kalau dijambak nggak Naik ditolak. typing doang lu. Kalau typing nomor 1 nih umat-umatnya Nabi bangsat ini. Dijambak ditolak, tapi tapping. Kenapa kalian nyembah bajingan? Agus naik, Ayo. Agus punya data enggak? Kenapa kalian nyembah bajingan? Ayo sampai kosong gitu kan. Ayo. Gini loh, kalian itu mau masih ada di bawah ya. Kalian itu kan pakai tanggalan, lo kan pada sekolah, nggak goblok-goblok banget. Tanggalan yang kalian pakai itu tanggalan yang ditentukan oleh Yesus Kristus. Jadi lo mau katain Yesus bernonot, Yesus punya anak beranak, sampai Nora tuh mantan lonte itu bilang Yesus tuh homo. Terserah. Tanggalan yang lo pakai, Ngeri. peradaban kehidupan lo itu berdasarkan Yesus Kristus. Jadi lu rame-rame tuh bakar lu punya akte kelahiran. Pakai tanggalan lu dong. Kalau emang lu hebat. Ngapain pada pakai tanggal? Makanya teman-teman kalau tidak keberatan dalil-dalil yang kita sampaikan atau yang teman-teman lain sampaikan ditulis. Jadi kalau misalkan ada kayak contoh tadi kayak Zuma bilang Kristen tuh agama penipu, minta dalilnya. Nah kita counter Kalimat kan 54 bahwa ya. sesembahanmu itu bajingan, sumpah maha penipu. Itu tunjukkan Iya. ayatnya. Betul, Ya. harus gitu, benar Jadi, sis. makanya dalil-dalil yang kita tunjukkan itu untuk mengcounter. Karena mereka gampang dan seenaknya cari tahu, tapi mereka nggak belajar tentang dalilnya. Kalau dibilang Yesus bernonot ya itu tuh nonot Nabi lu dibetotin apa diapain tuh. Yesus bernonot, kita harus bilang di dalam kemanusiaannya yang sempurna sebagai fisiknya sempurna sebagai laki-laki, dia harus punya nonot. Kalau nggak punya kan Binatur dia ya. cacat. Nah, Iya. kita balikkan. Cacat. Kita Betul. balikin counter. Lah bagaimana ya junjunganmu nabimu itu apakah laki-laki sempurna? Sementara Aisyah bilang nggak pernah lihat pelernya selama dia menikah. Tunjukkan dalilnya. Ibnu Majah 1912 gitu loh. Ini gunanya teman-teman untuk Ibnu Majah berapa sis? 1912 sama Ibnu Ibnu Majah. Majah 654. 1912. Kak Marsha ini hebat ini memang. Tapi saya merindukan begini loh Kak Marsha, jujur sebenarnya. Kalau dunia apologetan kita itu kan sebenarnya sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi pergerakan arahnya itu seperti Serikandi Kristus kayak Kak Ana, Kak Inta, Sis BA, Kak Marsha itu mempelopori semua, tampilkan data-data, dalil-dalil, ayat-ayat yang memojokkan kaum perempuan. Sudah sasarannya kita perempuan. Kan kita paling banyak perempuan di Indonesia ini. Loh, bro. Waktu Edis TV itu resmikan Rumah Apologet, saya langsung jawab kok. Saya bilang fokus kepada pemuda dan wanita. Ini Bang RK mau cari koin dulu biar digosipi. Siapa tuh? Enggak aku Jadi- mau ganti aku. Oh, jadi saya langsung bilang, tapi ya nggak ngerti. Ya saya lupa. Maksudnya tadi bro ngomongnya ada Bu Sofi, biar Bu Sofi sampein ke Bang Edis ya. Jadi gini, sendi sebuah bangsa di dalam negara itu adalah ibu dan anak. Itu masa depan. Masa depan sebuah bangsa dan persendian. Nah, itu kalau memang Rumah Apologet udah jadi, silakan. Tapi ya mungkin ini bisa jadi buat sis Hana lah ya. Kalau memang mau berapologet, ke depan itu adalah fokus kepada ibu dan anak. Artinya apa? Ibu-ibu aja, betul. Kita buka posisi wanita dalam Islam. Ya, Terlalu Kita diremeh. ya kita tunjukkan anak-anak di dalam kekristenan, gitu loh. Ya, bahwa dengan indahnya Tuhan bilang apa? Bahwa orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang tulus. Anak-anak yang apa adanya. Anak-anak yang dalam sesuai dengan
eh, kemuliaan Allah. Betul. Bukan anak-anak yang dari kecil udah disuruh ngapalin nggak jelas, nggak ngerti. Diajarannya dia ini analisis PA. Nah, Penghuni itu yang, neraka itu loh kebanyakan perempuan. Nah coba. nah ya mulai Sudah, nih. itu sudah nggak masuk akal tuh. Jadi itu Nah, Kak Marsha pasti tahu ayatnya. Makanya ya, itu ya. kita gembar-gemborkan ke kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Ya puji Tuhan semoga dapat menjalaikan lebih baik lagi ke depan kan gitu. Saya merindukan itu Oh, sebenarnya. tuh, Kalau tapi cuma dirimu nggak ngerti. dipakai sama muslim ini kayak Yo, Nih, coba mari ngono rungkat iki. Bentar lagi rungkat. jadi Sebentar ini lagi ini rungkat. ceritanya gimana? Ini nggak apa-apa, wis menisan, sisan. sisa. Kalau gini Wes, sekalianan. Bos. Yo mari ngono. Yo Tap-tap mari layar ngono iki. guys, tap-tap layar guys. Ayo. Ini pasti ini kita akan di ujung bagaimana. Ayo guys, tap-tap layar. Percaya ambil aku iki Mana kali tadi yang palingan mana palingan tadi yang 5 menit iki. kesurupan? Ayo. Muslim ada yang dalil tidak yang kuat angkat ayo. tangan ya. Guys. Angkat tangan, lambaikan tangan, lambaikan tangan. Bagi muslim yang di bawah yang Ayo. nggak kuat lambaikan tangan ya. Aku jadi kangen. Aku sama dalil ini jadi kangen makan apa namanya sate Allah di bawah pohon. Itu kalau tidak salah ada di Legian. Gift-giftnya guys, tap-tap layar guys. Ini pasti akan terjadi goncangan ini. Udah kesurupan nih yang lain ada. Kok bisa ya? Siapa mau masak rica-rica Allah? Itu ada Oh, itu kalau ada Pak Ustadz Cis, Muhammad. Cis. Cis kalau lu bikin restoran itu apa masakan spesialis oh kacau itu. Viral langsung. Ya kan? Berbagai olahan Naik Allah. langsung viewernya. Bu Marsha langsung naik viewernya. Tap. Cepetan. Yang mau SS cepetan. Saya mau tutup. Pegangan tangan ya, Oh ya pegangan mau tangan screen ya. Berbagai olahan Allah. Ternyata gini, ternyata mereka dilarang makan bebong. Ternyata bebong itu Allah SW. Nabi berkata, aku melihat Allah berbentuk seekor bebong duduk di singgasananya. Tidak, sekali-kali tidak, kata Bu Intan. Sekali-kali tidak, begitu. Kan kenal sama ombak itu, langsung dimatikan ya sama Bu Marsha. Kan kenal sama ombak. Langsung mereka Aduh, viewernya naik, ini malah meningkat yang nonton gara-gara bebong. Emang dasar Allah bebong, SWT rica-rica. Dasar Allah bebong, SWT rica-rica. Dasar Allah bebong, SWT rica-rica. Dasar Allah bebong. Dasar Allah bebong. cek. Aman nggak? Itu Aman nggak? salah satu hewan yang lagi naik daun ya semenjak puasa Lah terus kan akhirnya viral kan tuh Bang Viral, Jaka, viewernya naik. Memang yang namanya bebong itu kalau udah dikasih lihat pasti naik. ditambahi Kak Marsha ayatnya lagi. Waduh. Ngeri. Langsung 202 ini, aduh. Nggak, mereka juga tergantung jamnya sis. Pagi guys, hari ini Bang RK mau Mereka cari kan koin dulu. ini umat-umat bebong. Bebong tuh kalau dalam bahasa gaul ada dua loh, guys. Bebong Apa tuh artinya babi atau bebong tuh gabu. Bebong tuh kalau dalam bahasa gaul ada dua loh, guys. Itu artinya babi atau bebong tuh gabu. Bebong tuh kalau dalam bahasa gaul ada dua loh, guys. Aduh suaranya mantul Itu ya. artinya babi atau bebong tuh gabu. Bebong tuh kalau dalam Ada yang kesurupan udah mau nombak-nombak nih Bang. Pegangan deh. Awas lambung. Kena tombak loh. Aduh.
Oh, itu ntar bisa turun, itu bisa rame-rame ke sini itu nombakin Ustaz. Oh. Berarti Betul Kak Ana. Bebong bisa Jadi naik nanti pamornya dong. wajahnya Bisa, Wujudnya Allah. Bisa naik bisa. Saya pamornya Bebong. Ya ampun Ya. sis, itu si Taurus bilang, tunggu gue mau taruh status di WA gua. Buset, dia langsung taruh status dia. Status apa? Berarti yang selalu saya makan itu panggang. Duh Bu Marsha, Bu Bebong Marsha panggang ini Allah ya? banyak yang langsung dihitung Bu Marsha, langsung di forward sama mereka. Buset nih, ngeri juga nih ya, langsung status Ya. WhatsApp mereka Dengerin, langsung dengerin, bebong. ya. Allahku Tadi tuh Tuhanku kan- bebong. tadi kan- Mateng lo. tadi Jangan kan salahin ya. gua ya, itu Bu Marsha ya. Tadi cek ya, cek. Tadi kan itu kan dia berupa bebong. Bukan cuman itu guys. Ini Bukan dahsyat cuma ini. dilica-lica. Ternyata luar biasa itu. ternyata setelah habis dimakan dicuki sama nabinya nih, dalilnya dicuki habis dari Berarti dilica-lica. selama ini gua makan itu ya. Panggang mbak tuh ya, panggang B2 berarti panggang obrol panggang. Oh, Ayo cepetan ini di sesuai iki. tuh. Cepetan, ayo cepetan ya. Sudah tak screenshot. Dia tap. Bab 7 halaman 7. Ketik nang Instagram. Jadi Allahnya dicuki sama Rasulnya. Screenshot. Taurus ini ayatnya lebih paten lagi. Taurus taruh di itu status Aku WA hitung ya. Taurus, cepat screenshot. 1 2 3 cepat. Satu, Jangan sampai ketombak dua, akun gua nih, udah enak nih akun tiga. bagus, jangan sampai ketombak. Ya, bagus. Ada ayat Bisa ya. Astaga, ketawa semua nih. Oke lah, kalau nggak ada suaranya di bawah aja lupa ya. Teman-teman jangan kebiasaan dong ya kalau yang belum kenal nih ya, disapa nggak disautin. Sebab kadang-kadang kalau nggak disapa, jeda sedikit, hostnya bisa rungkat. Kalau sudah kenal nggak jadi masalah teman-teman ya. Mungkin dia lagi kemana langsung ini. Kalau belum kenal disautin ya teman-teman ya. Mau Islam mau Kristen ya. Disautin jadi enak gitu. Dan dokumennya Bang Ena Corunta 2 kali tuh. Siapa? Intan di komalnya Bang yaitu setiap hari Ele itu berlatih loh, Inggo berjalan di atas Bang air. Baluse. Oh,
rungkat 2 kali naik tuh gitu sambil repot mungkin ya kan ucimnya. Sambil ngomong pura-pura ngomong gitu ternyata sambil ngerepot tuh. Oh, nah iya. Kalau yang belum kenal, tolong teman-teman ya, supaya kita enak gitu ngobrolnya atau kenalnya gitu. Bagi yang belum kenal ya, bagi yang sudah kenal sih, buat saya nggak masalah ya. Intan mau ngucapin salam dulu. Salam Kak Queen, Bang Todi. Salam semuanya. Salam. Kalau Bunda Queen kayaknya udah ini kali apa? Udah ke ini dunia alam sadar. Emang malam tuh. Di sana malam ya? Jam berapa di sana? Jam 2. Iya, Bunda Queen kan beda jamnya. Iya. Sebentar saya ngambil kacamatanya di sini ya. Nah aja. Putar ya. Apa nih dasar Mungkin ya teman-teman Islam, kalau ada yang mau naik silakan. kalian gara-garanya mungkin Intan perlihatkan yang bebong tadi loh. Aku melihat Tuhanku duduk di atas singgasana seperti bebong. Itu mungkin itu. Pertama kubus hitam Bang Yon, keduanya bebong. Itu kalau dibikin gambarnya gimana ya? Ada hadisnya lalu dibikin gambarnya. Ada gambarnya Intan punya, cuma kalau nampilkan itu enggak sampai berapa detik langsung ke tombak. Pernah Intan coba sekali itu ya, langsung ke tombak. Nah, Kak salam. Kak Aisyah juga begitu memperlihatkan itu langsung ke tombak tuh, Kak Marsha. Iya. Salam. Tadi saya baru turun dari Salam. Bang. Bang Cakra lagi tadi sudah membongkar aja apa tentang isi-isi Al-Quran tadi Bang Cakra sama dengan Bunda Intan ini. Kemarin kan Pak Cakra sama Intan. Kemarin Pak Cakra sama Intan. Terus Intan perlihatkan ke dia ya data-data Intan tentang kubus hitam. Ternyata dia itu ya agak lama sih mendengar, terus memperhatikan gitu, terus nggak lama turun ternyata mau ada kerjaan atau apa gitu kemarin. Tapi dia sekarang ini sudah membongkar dia. Iya, itu kan awalnya sama Intan terus. Waktu awal itu di Komalnya Bang Deso. Intan memperlihatkan kubus hitam awal-awal ini. Jadi pertama kali memang Intan membongkar ini kan ini agak berat ya Bang Injil ya. Sampai Intan minta perlindungan Tuhan. Tuhan kan janji sendiri sama Intan untuk melindungi Intan sepenuhnya. Ini sudah saatnya belum Intan bongkar kubus hitam ini, karena ini pukulan telak kan nggak bisa mereka hindari, karena itu kiblat utama ya. Ternyata Tuhan oke gitu. Nah Intan baru nih Bang Injil awal-awal belum mendalam nih Bang Injil di Komalnya Bang Desa tuh awal-awal belum mendalam. Setelah itu nambah-nambah itu Intan mendalam. Kalau sekarang udah hampir semuanya Intan bongkar bahwa di luar Tuhan itu memang bersekutu dengan Saturnus yang sebenarnya simbolnya iblis Azazel itu ya, kubus hitam. Itu Bang Injil. Semuanya. Tadi dia bongkar semua ajaran Islam tadi. Iya. Cuma dia belum berani mungkin ya menyatakan dirinya. Ya kita doain aja lah ya. Doain doain supaya dia dijamah hatinya lah sama Tuhan Yesus gitu kan. Kemarin juga banyak mu'alaf itu nangis sama Intan Bang Injil. Intan kira-kira Tuhan maafin kita enggak gitu kan. Ya Intan bilang Tuhan maafin lah selagi kalian itu mau bertobat, tapi jangan diulangi lagi ya, selagi mau bertobat. Iya, rata-rata kan karena memang jatuh cinta ya sama perempuan.
Makanya begini teman-teman yang oten-oten baik cewek maupun cowok gitu loh. Lebih baik nggak usah, misalkan nih ya, kamu nggak dapet jodoh-jodoh itu, kalau Intan nggak masalah loh. Nggak nikah juga nggak apa-apa, karena urusan kita itu kan sebenarnya hidup ini harus pindah dari sini aja itu. Kalau kita ini ya bermain dengan urusan hati cinta, lo kan mau berpisah loh. Ingat itu. Ya, yang paling penting dalam hidup ini bagaimana supaya kita ini lepas dari sini, itu yang Tuhan inginkan. Tetapi kan untuk bisa keluar dari sini harus punya tanda materai Roh Kudus. Bunda Intan, Harus keluar. Yes, Bang. saya menyaksikan sedikit ya, jelas ya, Silakan. Bunda, memang betul Pak Intan sampaikan itu. Kemarin tahun berapa ya? Saya waktu itu kerja di Manado. Ada SMS masuk menawarkan saya uang sama mobil sama rumah asal satu keluarga masuk Islam. Ini memang fakta nyata. Iya. Tapi saya tidak hiraukan, saya maksudnya ada hiraukan semua itu toh, saya tidak Iyalah. respon. Kemudian ada masuk uang 5 juta. Dia ngomong ini kalau Mas tidak mau percaya, ini bukti uang muka sementara nih. Kalau 5 juta, saya kasih pakai anak-anak bermain di mall-mall. Saya tidak pakai untuk beli makanan. 5 juta loh uang muka katanya. loh. Memang gini sih ya, untuk ikut Tuhan Yesus itu nggak semudah jadi mu'alaf. Intan merasakan sendiri ya, mu'alaf di sini itu nggak diserang, ya, nggak dipersekusi sama orang-orang Kristen, bahkan nggak diusir keluarganya. Giliran Intan murtad, ini, apa sih ya? Jahat kali lo perlakuan mereka sama Intan ya, teman-teman. Cuma Intan udah tahu resikonya. Jadi waktu Intan mau memutuskan untuk ikut Tuhan itu udah menyadari. Nanti aku pasti diginikan, itu udah ngerti. Makanya yang perlu dipersiapkan itu mental. Iya, Cuma kan betul. karena mental Intan ini udah terlatih ya, karena memang Betul, ini betul. Tuhan sebenarnya baik sekali sama Intan, Bang Yon. Seandainya Intan dulu waktu kecil itu keluarganya penuh kasih sayang, ibunya penuh kelembutan, penuh pelukan ya. Mungkin Intan terpukul begitu menghadapi persekusi, terus dikucilkan, direbut semuanya, diboikot ya, ditutup, nggak diberi pekerjaan dan sebagainya, kelaparan berhari-hari itu. Mungkin Intan terpukul. Nah, ternyata mungkin Intan ditaruh di keluarganya ibunya Intan supaya Intan sebelum hal itu terjadi itu Intan dilatih dengan mempunyai ibu yang sangat keras, kasar ya, bahkan tidak pernah meluk Intan atau lembut sama Intan, tukang mukulin Intan, dikurung di gudang, disiksa. Itu hal biasa buat Intan loh. Sampai pernah dipukul punggung Intan tuh dengan sapu sampai patah jadi 2 sapunya, teman-teman. Dilempar pakai asbak itu sampai asbak itu pecah berkeping-keping karena asbak itu loh Bang Yon, kaca. Ya, terus dibentur-benturkan ke lemari kaca itu. Sehingga apa? Sehingga karena situasi keluarganya Intan nggak ada kasih sayang begitu, Intan tuh tidak memiliki kasih sayang ya, teman-teman. Saat itu Intan begini, punya tekad begini, kalau Intan mengharapkan kasih sayang, Intan hancur. Padahal hidup ini tetap harus dijalani, Intan nggak putus asa. Tetapi itu membentuk karakter Intan, tidak banyak berharap dari manusia. Tuhan itu tidak jahat. Jadi Intan tuh nggak menyalahkan Tuhan, kenapa aku dilahirkan di keluarga yang begitu. Itu enggak, Tuhan itu nggak jahat, yang jahat adalah manusianya. Nah, Intan itu sebenarnya di apa sih ya Bang Yong, ditempa dari kecil ya, kurang kasih sayang, kurang kelembutan gitu ya. Bagaimana ibu itu kalau hajar Intan itu kayak nggak manusiawi, teman-teman. Jadi waktu itu Intan pernah disapetin pakai
sapu kulit, Bang Yon. Hanya karena tidak bisa menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran itu loh. Ya, terus pernah Bang Yon dijambak itu sampai pedes banget ya. Karena waktu diajarkan Quran itu habis maghrib kan selalu dididik ya. Itu ada teman manggil, Intannya jawab. Iya bentar gitu, nggak boleh Bang Yon. Itu dibenturkan teman-teman. Diempos nggak Kak Intan? Gimana? Diempos tahu nggak? Empos siapa? Iya Kak Intan pernah diempos nggak? Diempos tuh dicubit. Oh iya, dipelintir dicubit. tuh tangannya. Iya, Tangannya dipelintir. Iya, wah, itu dicubit sampai empos namanya. biru-biru. Kalau dicubit Udah mah sering ya. Dipelintir lagi. Waduh, sakit. Kalau dicubit itu hal biasa yang sering dilakukan ibunya Intan tuh sampai sapu kulit itu dipecut-pecutkan. Nanti Intan main ke rumah nenek. Nenek itu kan kadang sayang sama Intan tuh. Terus kadang mandiin Intan kecil kan, Bang Yon. Lihat punggung Intan penuh ini ya, penuh goresan itu loh, bekas dipukuli. Nanya kan nenek, kenapa ini kok biru-biru gitu kan, kok balur hitam-hitam biru-biru, kenapa? Intan ngadu lah, ibu mukulin Intan. Wah bertengkar itu. Nenek itu marah Bang Yon. Oh ternyata selama ini kamu nyiksa anak ya, kamu stres gitu kata nenek tuh. Akhirnya sempat si Intan diambil nenek ya, ikut nenek berapa tahun lah. Itu Intan sempat nggak mau balik ke ibu, takut banget kayak orang gila itu kalau udah ngajar. Padahal dia itu sholatnya rajin gitu teman-teman, ngajinya nggak ketinggalan. Sholat itu nggak pernah loh telat waktu, itu nggak pernah. Dan dia itu rajin sholat zikir, hajat gitu ya. Pokoknya semua sholat itu dilakukan. Terus rajin ceramah ya, rajin khutbah. Terus dia itu kan kuliahan ya teman-teman di Institut Negeri itu loh, IAIN. Institut Agama Negeri Islam itu loh di Semarang itu. Dia itu Bang Yon. Dia kan sarjana agama itu kan, karena dia pengawas departemen agama. Tapi kok nggak ada kasih sayang gitu loh, nggak ada kelembutan sedikit pun nggak ada. Adanya pukulan, makian, caci maki. Kalau ngomong itu sangat menyakitkan, merendahkan gitu loh Bang Yon. Tetapi itu tidak membuat Intan terus putus asa. Sampai Intan tuh pernah bertanya, Ibu, seandainya ibu itu anak-anak tetangga itu pernah protes tuh, Intan kan nurut. Intan bilang gitu Bang Yon. Bahkan Intan gak melawan loh, disapeti, dipukulin itu gak melawan. Tapi padahal Intan nurut, kenapa selalu dipukuli, sedangkan anak tetangga itu berani-berani sama orang tuanya gitu loh. Tapi orang tuanya tetap lembut, kebalik gitu. Nah itu pernah si Intan terbersit iri ya, lihat teman-teman Intan tuh ibunya lembut, ibunya meluk gitu, terus diajak kemana gitu kan. Intan tuh nggak pernah teman-teman. Sehingga apa? Itu membentuk karakter Intan. Itu nggak mengharap kasih sayang lagi itu. Dan puji Tuhan ternyata ini berguna ketika Intan kemudian memutuskan untuk ikut Tuhan. Ya teman-teman, karena ikut Tuhan ini kan harus melepaskan semuanya. Terus kita dikucilkan. Jadi begitu Intan memasuki fase ikut Tuhan Yesus, terus dikucilkan sana sini, dipersekusi, dihina di depan umum itu Bang Yon. Ya dimaki-maki tuh di depan umum, dipermalukan tuh. Ada 10 kali mungkin ya orang itu mempermalukan Intan di depan umum, dicaci maki itu karena Intan ikut Tuhan. Tetapi Intan tuh biasa aja karena tadi sudah terlatih dari kecil. Intan tidak boleh mengharapkan kasih sayang, tetapi bagaimana Intan memberi kasih sayang sama orang. Ketika ibunya Intan kasar begitu, Intan tidak boleh nirukan sekasar dia gitu loh Bang Yon. Itu udah jadi tekad sejak Intan kecil ya, tidak berharap kasih sayang. Jadi terbiasa kemana-mana akhirnya sendiri, badung gitu loh Bang Yon, pemberani.
Karena apa? Karena terdidik, terlatih dari kecil, tetapi Intan tetap melihatnya itu sebagai kebaikan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau Intan mungkin keluarganya itu penuh kasih sayang, ya penuh kelembutan, Intan menghadapi persekusi dari masyarakat, ancaman, ya terus diboikot dan sebagainya, Intan nggak kuat. Tetapi kenapa Intan kuat? Karena sudah terlatih dari kecil. Dan itu Intan justru terima kasih sama Tuhan. Kadang-kadang kita saat itu merasakan hal itu buruk bagi kita, tetapi ternyata untuk kedepannya itu hal yang baik bagi kita loh teman-teman. Apa yang terlihat buruk saat ini dalam hidupmu belum tentu itu hal yang buruk. Ternyata kamu nanti akan mensyukuri hal itu terjadi loh. Intan melihatnya begitu sih. Maksudnya tetap terima kasih sama Tuhan gitu loh. Seandainya Intan lahir dari keluarga yang lembut, itu Intan kaget dan shock Bang Yon menghadapi persekusi. Iya. Betul nggak? Betul kan teman-teman? Itu sih pengalaman Intan. Kalau mu'alaf itu enak ya teman-teman, gak dikucilkan, gak dipersekusi. Bahkan keluarganya tetap baik kalau mu'alaf. Ada sih teman gereja Intan anaknya mu'alaf. Apakah gereja Intan mempersekusi anak ini? Enggak ada. Orang tuanya ngusir, enggak ada. Diperlakukan Ya, baik. Sebenarnya Kak Intan ya, karakter itu timbul dari mana sih ya? Karakter sebenarnya itu timbulnya dari mana sih? Apa pas lagi susah bener, apalagi seneng bener? Nah itu teman-teman bisa menyimak tuh ya, karakter yang paling bener, karakter yang gimana. Contoh karakter setia lah ya, kita bisa lihat dari mana. Satu, ini contoh yang di dalam Alkitab ya. Ada dua murid Tuhan Yesus yang diberi contoh ya di dalam Alkitab. Satu, contoh murid Simon Petrus, muridnya Tuhan Yesus dengan Yohanes. Menurut Kak Intan mana yang setia? Apa aja tadi Bang Yan? Petrus dengan Yohanes. Yohanes lah, Petrus kan pernah cuma kenapa ya kerajaan itu kan diserahkan ke Petrus gitu loh. Bukan itu jangan ke situ, ntar kita bisa banyak yang diperdebatin. Nah, contoh yang setia di dalam Alkitab ya, itu Yohanes ya. Iya, Yohanes iya. Yohanes sampai Tuhan Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes tetap setia ya. Artinya istilahnya jangan mau enaknya aja gitu ya. Walaupun Petrus tetap menjadi salah satu soko para rasul teman-teman ya. Tapi kalau kita baca Alkitab, coba deh mana yang setia ya. Nggak taunya Yohanes, ketika kita baca dari awal sampai penghabisan Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus tetap di bawah kaki Tuhan Yesus loh ya. Nah sama begitu juga kita lagi setia-setianya nih, lagi enak-enaknya nih ya, begitu ditimpa masalah, ketika ditimpa masalah, dijatuhkan, difitnah, wah udah langsung deh tuh ya. Apalagi pas susah-susah bener. Nah inilah karakter-karakter yang begini yang sulit dicari ya, termasuk sama saya sendiri ya. Termasuk saya sendiri, iya loh. Firman Tuhan bukan untuk yang mendengarkan, tetapi yang membacakan juga ya. Bukan hanya untuk pendengar, tapi untuk yang membacakan.
Iya, kadang-kadang karakter setia itu yang sulit dicari lah ya. Sulit. Terima kasih Kak Edgar ya gitu. Sulit gitu ya. Mau saya, mau Kak Intan, mau Kak Hana, mau Bunda Queen, Pak Todi, Injil atau teman-teman yang ada di TikTok. Oke lah kita misalnya satu, ya kan udah banyak contohnya. Sudah banyak contohnya ya. Komal tiap hari, ketawa tiap hari. Ternyata kedebak-kedebuk di luar. Kedebak-kedebuk, ya itulah karakter-karakter seseorang ya. Kita bisa lihat kalau saya menilainya pas lagi satu, pas lagi ditinggal, dua, pas lagi ditinggal sendirian gitu ya. Kalau banyak temen sih karakter pasti baik semua. Pasti baik semua kalau karakter lagi enak sih ya, kalau lagi enak ya. Tapi poinnya tetap setia lah ya Kak Intan ya. Nah ini Kak Intan dan teman-teman juga banyak sih ya, banyak saya sih kagum loh, betul ya. Kagum sama para apologet wanita yang bermunculan ya. Saya kagum ya. Dulu waktu awal-awal saya bisa dihitung sama jari loh teman-teman ya. Selain saya kenal Bu Sophie, yang sudah pulang ke rumah Bapak, Bu Uti ya. Miss Esther juga saya kenal ya. Miss Esther, Bu Sophie dan itu. Tiga itu ya. Yang selalu kumpul juga. Selain memang ada si Fatima Sakia ya. Fatima Sakia ada di YouTube. Nah, itu saya udah kagum ya. Udah kagum. Gimana sekarang lebih banyak wanitanya ya. Contoh Kak Intan, Bu Marsa, Kak Hana juga nih ya. Lalu yang lain-lain ya. Kalau Mikana oke lah, Mikana oke ya. Mikana oke, tapi pengajarannya kan beda ya. Agatha banyak lah ya. Sinora siapa lagi? Esti. Banyak memunculan. Kenapa ya? Kenapa sih bisa jadi begitu? Enak, kita bisa ya buat teman-teman ya bisa menyimak ya. Banyak tontonan, makin banyak belajar. Ya termasuk saya kan saya bilang ya. Saya. Gitu. Kalau buat yang cowok-cowok sih ya itu hal yang biasa lah ya. Karena kan cowok kalau di Indonesia juga masih apa sih? Tradisi apa sih? Aduh, kalau laki-laki duluan apa sih Pak Todi? Patriarkisme. Ya, betul nggak? Coba teman-teman. Ya, patriarkisme ya, maksudnya laki-laki duluan ya. Itu. Tapi sekarang kan begitu banyak apologet wanita ya. Bahkan pengetahuannya nggak kalah hebat ya. Ini bukan karena ada Kak Intan nih gue muji-muji cewek nih ya. Bukan ada karena Kak Intan sama Kak Hana atau Bunda Queen saya puji-puji, bukan. Tapi emang itulah kenyataan ya. Kalau teman-teman udah lama ngikutin dunia apologet, bisa dihitung sama jari ya. Tapi sekarang kan kita bisa banyak pilihan tuh ya. Intan hebat nih ya. Temanya ini. Bu Aisyah begini, Bu Sophie begini. Banyak pilihan teman-teman mendapat pengetahuan. Nah, pengetahuan itu jangan sia-sia nih ya. Walaupun saya nggak pernah catat-catat juga sih. Saya juga paling tipe males nyatet-nyatet teman-teman. Poinnya udah ada rekaman ya. Ada rekaman diputar-putar. Nah,
Makanya kenapa saya selalu putar-putar ulang ya. Kebetulan ada Pak Todi yang setia juga muterin ulang ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau buat kita nih ya, nggak seperti mereka ya, dukung aja dalam doa. Dukung dalam doa, mereka sehat selalu, bisa live tiap hari ya, diberkatin dan juga bertambah-tambah hikmatnya gitu. Nah kesaksian seperti Kak Intan atau teman-teman yang lain ya, ya bisa semakin banyak belajar lah. Ya Kak Hana, gimana nih Kak Hana? Saya nggak boleh lama-lama, nanti sama TikToknya saya dirungkatin. Iya tadi kan aku dari roomnya Bu Marsha tuh rungkat gara-gara ngomong Allahku, Tuanku, kulihat seperti bebong. Wah rungkat itu rame. Padahal udah followernya juga udah naik, tapi is okay. Tadi Pak Dion bicara tentang setia, Yohanes, Petrus itu bagus, tapi Tadi kenapa? Hujan? suaranya kedengeran nggak? Iya kedengeran. Iya, Bang Ion juga harus tahu. Itu Mr. M dia setia. Lihat dia setia di kuburan, gak bangkit-bangkit, ya kan? Terus umatnya setia ikut ke sakaratul maut. Lihat setianya mereka, ya kan? Terus ya, ketika ada acara ulang tahun aja mereka merayakan walaupun di kuburan dianya. Ulang tahun kan buat yang hidup, ya kan? Buat yang hidup, ya kan? Terus lihat ya kan, akhirnya apa? Jadi setia yang dimaksud itu setia di dalam kebenaran Kristus, setia di dalam segala apa yang Tuhan, firman Tuhan katakan, setia. Bukan aja setia di dalam nih kesaksiannya Bu Intan tadi itu kan sebenarnya Bu Intan mengalami broken home seperti itu, tetapi Tuhan punya cara seperti itu karena Tuhan ingin pakai Bu Intan untuk memenangkan banyak jiwa, ya kan Bang Ion? Iya nggak Bang Ion? Ya kan, khususnya waktu itu beliau ini ada di posisi seperti RT 6 ini. Sekarang beliau ada di kehidupan yang kekal lah. Ini kan bicara tentang kekristenan. Tapi beliau juga tetap setia, sayang sama RT 6 ini. Diberitakanlah kebenaran itu, keselamatan itu. Walaupun main kata-kataan mungkin nanti kalau diskusi ya kan, karena kebotolannya itu kan bikin gemes Bu Intan tuh kadang-kala. Tapi dia tetap setia memberitakan kebenaran itu karena kasih. Itu setia tuh Bang Ion, ya kan? Kasih kepada sesama, tidak memandang siapapun, tapi itu kasihnya. Iya begitu. Udah terusin lanjut Bang Ion, takut rungkat ntar kalau saya Kita ya enggak, bukan. Kita sapa dulu nih Nur Hayati, Ibu WKT juga ya. Sekarang ganti logonya cewek. Lo kenapa sih begitu terus? Kenapa sih kalau masuk di room gue suara ngorok begitu? Sekarang ganti cewek. Gue sih kadang-kadang heran, gantilah suara apa tuh supaya nggak ketahuan itu loh. Aduh, lo kenapa begitu sih di room gue jadi bingung ya. Udah 30 akun loh begitu-gitu aja. Why, wah. Why gitu ya. Gantilah model yang lain lah. Akun boleh ganti 30 biji, tapi kelakuannya sama. Aduh. Gue kate juga apa? Janganlah begitu ya. Kita kan di sini mau ngobrol, mau diskusi ya dengan
santun, yang enak supaya teman-teman di bawah juga enak mendengarkan. Taruhlah ya tamu-tamu yang muslim ya nggak suka sama suara saya kasih kesempatan sama yang lain. Taruhlah kalian nggak suka sama suara saya nih ya, sama yang lain aja lah ya. Salam Patras. Patras itu udah jangan diladenin apa si Marsion, bikin nggak panas aja. Nah buat teman-teman sekali lagi ya, sama-sama nih ya. Kenapa sih saya buka Komal terus sih ya? Satu ya, karena udah apa ya, udah menjadi inian saya selama kurang lebih 6 tahun ya. Suka gitu, suka berdiskusi ya, suka berdiskusi dan juga suka ada sukacita ketika ada yang bertanya tentang Alkitab gitu. Saya paling suka ya, walaupun jawaban kita diketawain lah, mereka nggak percaya, itu nggak masalah buat saya, nggak masalah ya. Nah karena kenapa baru selama 6 tahun atau 7 tahun ya, 6 tahun lah ya, taruh ya, kita ketika menjawab dengan firman Tuhan, dengan ayat-ayat Alkitab, sukacitanya enak loh ya. Kalau dulu paling ya udahlah nafsi lah gitu, nafsi masing-masing ya. Lakum dinukum katanya ya. Gitu. Dia naik lagi Nurhayati. Coba silakan Nurhayati, silakan ganti suaranya lah. Yati. Oh, Yati, gua kata juga apa masih penasaran aja. Dibilang ganti kek ganti, jangan suara ngorok ganti. Yati. Tapi masih penasaran loh. Enggak. Tapi masih penasaran loh, masih minta naik aja. Contoh dia maling nih di rumah kita nih, udah ketahuan. Dia ngamuk itu kan tadi, pada ngamuk di Komalnya Bang R. Malah ngancam semuanya tuh sama Intan. Enggak, dia maling di rumah kita, udah ketahuan caranya gimana. Masih ganti lagi, tetap aja namanya maling lo di rumah gue, tetap aja ketahuan. Lo lagi. Mau tipenya gimana juga ketahuan. Udah dibilang ganti lah caranya soal Bang Ion. Oh ya. Bang Ion. Tadi kan kita di ruangnya itu Bu Intan, di roomnya Bu Marsha, kita membicarakan tentang SWT itu penipu. Kan dikasih ayat lah ya kan tuh di Al-Ma'ruf berapa, bahwa SWT ini membalas dengan membalas dengan menipu. Wah rame tuh, goncang, walaupun viewernya kita naik, goncang, kena tombak. Bu Marsha bolak-balik naik turun kena tombak ya kan. Terus itu ada kali 3 jam 4 jam. Terus kita ngomongin itu tuh yang viral itu Bu Intan, tentang si Rasulullah melihat Tuanku itu seperti bebong. Kita ngomongin rica-rica SWT, krecek SWT, tambah panas tuh. Tadi goncang, memang banyak yang mau banyak. Saya tadi lihat viewernya naik, tapi saya menunggu RT6 itu bicara membantah gitu. Antara dua sih, bicara membantah apa kepengen ikut makan bebong rica-rica SWT, apa ingin bertanya, kan saya juga nggak tahu ya. Terus naiklah nih RT6 itu. Naik itu kesurupan Bu Intan. Nanya, biasa kan mereka kalau naik itu kan otaknya gesrek semua ya kan, bukan yang ngatain, tapi kan emang botol ya. Terus mereka naik itu nggak stop mau diajak ngomong nggak stop. Banyak tadi tumben tuh, biasanya nggak pernah ketemu kambing, tapi tadi kambing naik semua, cuma nyerocos mulu. Jadi kita nggak bisa
diskusi yang baik begitu. Akhirnya mereka tombak rungkat Bu Intan. Seperti itu Bang Ion. Padahal ya, buat teman-teman Islam, kalian juga harus bisa merespon, menanggapi, menjawab ya. Betul loh kata Edis TV loh ya. Kalau umat Islam bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, wih laku keras tuh. Ini dakwah kata Edis TV, ini dakwah ya. Coba deh kalau umat Kristen bikin 101 bukti si M bukan ini. Dijemput teman-teman. Dijemput. Jangan 101 ya. Tiga alasan ya, 3 bukti si M bukan itu. 3 alasan aja ya. Dijemput. Oke Pak Yon, silakan kita ngopi di tempat lain yuk. Silakan Bu Hana, ya kita belanja di tempat lain yuk. Gitu. Silakan Kak Intan, kita jalan-jalan ke tempat yang lain yuk. Gitu. Ada nggak sih buku ya yang terang-terangan seperti Islam tuh ya? 101 bukti Yesus itu bukan Tuhan. Coba ada nggak buku-bukunya kita balik 101 bukti si M bukan titik-titik. Ada nggak terang-terangan begitu? Nggak ada ya. Kalau di Komal kan banyak ya. Kalau di Komal banyak gitu. Kalau di Komal banyak teman-teman. Bisa dibayangin ya, terbaliknya minta ampun gitu. Oh, si Nur Cahaya, udah ganti akun lo, Nur. Minta naik melulu, ganti suara. Ya. Rajin tuh Bang Ion tulis ayat, seneng deh. Karena aku kan semakin kesini semakin aku mengerti tentang kitabnya RT 6 itu ya, yang ya kan ada SWT penipu. Saya udah satu-satu tahu tuh si Mama ternyata main sama Bebong. Udah tuh saya mulai terbuka lah. Saya punya pikiran tentang si koran ini ya kan, dan pada akhirnya saya nanti setelah buku saya itu saya pelajarin banyak ayat yang saya tulis itu, nah baru nanti saya berani buka room. Kepada umat kalian ini terbuka lah begini, walaupun nanti seperti Bang Ion bilang, wih tahu-tahu digeruduk Sherlock ya kan begitu, Sherlock di mana takbir begitu, is okay. Karena Gini, apa? saya Karena mau sedih ya. Silakan Bang Ion. saya mau ngasih mungkin saran buat Kak Hana ya. Kak Hana tadi katanya mau buka live. Iya, saya selesaikan dulu itu buku-buku pelajaran pengetahuan itu tentang koran itu harus saya persenjatai dong. Masa kita ngomong kita nggak punya bukti. Kalau kita punya bukti dan itu benar-benar tidak fitnah kan lebih enak ngomongnya ya kan. Itu saja. Kan kasihan, apalagi merendahkan wanita. Aduh kasihan banget itu koran itu. Ini saya mau kasih saran. Satu, kalau jadi host, waktu harus ada. 2, standby gitu. 3, bisa nggak jadi tegas. Itu yang harus diperhatiin. Sebab begini ya, talenta jadi host atau jadi narasumber itu berbeda.
berbeda. Betul, betul sekali. Ya tapi belajar lah ya, jadi host gitu ya. Jadi host ya. Yang penting ketegasan, mau dibawa kemana nih roomnya. Itu Kak Hana. Bagus juga kan saya lihat Kak Hana, Kak Intan sama Bu Aisyah kan tuh 3 ya. 3-3an selalu tuh. Nah, satu rungkat ya satu Saya bisa di buka. Satu backup buka. kalau saya salah, betul Bang Ya, Yon. itu bukan salah maksudnya roomnya. Kalau misalnya rungkat yang satu buka tapi nggak gampang lah. Makin lama makin maju kok ya. Kalau memang fokus ya. Kalau cuma hanya rame aja percuma Kak ya. Yang penting Kalau begini Bang Ion, yang penting saya bukan cari yang macam-macam karena satu kambing aja bisa mau terbuka dia bilang ajarin saya dong, saya nggak mengerti ini. Saya nggak cari banyak-banyak, satu aja kan, satu yang bertobat malah ribuan malaikat di surga bersorak. Saya cari satu itu udah puji Tuhan. Nggak usah rame, nggak perlu banyak orang juga, tapi ada cuma beberapa orang yang mau mendengarkan kebenaran itu. Bagi saya itu dia ditarik sama Roh Kudus gitu loh Bang. Nggak kepengen rame sampai banyak. Percuma rame juga kalau ternyata kita mentalnya tidak kuat. Kan sekarang yang saya lawan ini bukan darah dan daging seperti firman, tapi kita kan lawan penguasa-penguasa di udara, ya kan? Ya, yang kita mesti juga punya senjata yang kuat, yaitu firman dan doa setiap saat. Itu sih Bang. Saya melihat Bu Intan yang begitu mengasihi istilahnya umatnya Mamat supaya selamat saja berapi-api. Masakan saya yang memang seorang yang mungkin bukan dari Uclim dulunya, masa sih saya termotivasi loh dengan Bu Marsha, Bu Intan, Bu Sofi. Masa sih mereka yang murtadin itu sampai radikal begitunya untuk memenangkan umat-umatnya Mamat. Saya tergerak di situ. Saya bilang terima kasih Tuhan karena saya dipertemukan dengan mereka-mereka ini yang juga menambah wawasan saya. Saya juga bisa bertanya. Jadi walaupun Ibu itu bukan murtadin kapasitas juga ya? saya gitu. Bu Ana, murtadin juga? Saya bukan Nah, murtadin, apalagi justru saya bukan. Justru Apa? saya itu banyak belajar dari murtadin itu. Oh, Terus saya saya kira belajar murtadin. juga. Saya kan punya juga kitab Koran itu Bang di sini. Jadi saya sambil buka-buka. Jadi jam-jam 2, jam 3 pagi itu kan tempat yang sepi dan tenang. Kalau saya baca-baca itu saya baru mengerti, oh begini ya Bu Marsha bilang, Bu Intan bilang. Ternyata mereka betul sesuai gitu loh di kitab itu sesuai. Kenapa ya? Tetangga saya matanya nggak terbuka. Padahal kalau pengajian toanya gede banget tuh kedengeran di samping saya kan kenceng-kenceng tiap hari, tapi mereka tetap nggak terbuka bahwa ini loh yang benar gitu loh. Akhirnya saya screenshot tuh Bang, saya taruh di profil WA saya, terus mulai ada yang nyindir ini apa Bu Hana, ini apa, ya lu baca dong apa pakai nanya dan ntar lu tanya ke sini gitu kan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya dengerin lah nih apa komal-komal room-roomnya Bu Marsha gitu. Walaupun agak-agak senep juga sih mereka awal-awalnya gitu, tapi ada satu orang yang mulai cari-cari tahu walaupun masih malu-malu gitu Bang Ion. Ya, mulailah. Kalau live kan ada 3 tahap tuh Kak. Kakak udah sanggupin belum itu tahapannya? Halo? Iya, yang pasti Bang Ion aja sampai berapa tahun bisa bertahan is oke, masa sih saya tidak, Bu Intan tidak. Beda Kak, makanya beda. Makanya kalau nggak ada hati untuk melayani ya paling nggak modal begini itu beda. Makanya jangan semangat pertama-tama, begitu sebulan udah deh gue capek deh lah. Gift kagak dapet, donatur kagak datang, Iya, betul. udah deh. Makanya beda Kalau kalau saya Bang dibandingkan. Ion, kalau saya Bang Dengerin Ion saya. sebelum saya mempersiapkan ini, sejujurnya saya itu sudah keliling di tetangga-tetangga itu door to door mendoakan dulu ya, bukan menginjil, mendoakan
jujur bukan agama saya ya. Mereka adalah dari RT 6, seperti yang sakit saya doakan mereka mau. Jadi saya dari situ Bang Ion udah lama. Terus kami itu saya ada tim yang di penjara, yang mereka saya ke penjara di situ. Terus ada lagi yang di anak-anak jalanan di bawah itu saya kurang lebih mungkin sampai hari ini kurang lebih kalau eksisnya itu sudah 10 tahun lebih gitu. Dari situ. Nah, barulah saya merambah di media ini seperti TikTok ini. Saya seneng gitu. Saya bilang puji Tuhan karena memang kerinduan saya adalah mereka yang di dalam gelap itu harus melihat terang, yaitu Yesus. Kan saya juga dulu di dalam gelap, jadi saya harus lihat terang. Bukan berarti dulu saya seorang yang beragama di RT 6, bukan Bang Ion, tetapi saya memang kerinduan saya itu mereka harus melihat siapa Yesus yang saya sembah begitu, karena begitu indah gitu. Gitu Bang Ion. Iya, ini kan kita bicara di Komal ya. Awalnya sih ya sebulan sih semangat deh tiap hari deh. Ini yang dari pengalaman ya. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan lah Kahanal ya. Sebab talenta jadi host, jadi narasumber, jadi ini, jadi itu beda-beda ya. Itu beda-beda. Dan juga emang nggak gampang jadi host. Kalau mau jadi host begitu ada narasumber lalu tinggal tidur. Narasumber nih diejek-ejek ya. Di ini tuh lalu kagak tahu mau tahu. Itu sebentar ya. Apa sih maksudnya, semangat apa sih, semangat apa ya? Semangat kacang-kacang gitu mah. Ya. Nah kalau saya dibandingin saya, coba Ibu bisa bertahan nggak ya? Jangan contoh saya ya. Kalau saya kan bisa bilang, saya waktu banyak ya, dan juga apa sih buat live itu masih bisa bertahan, masih bisa live. Lalu poinnya apa sih nih si Ion nih? Apa cari gift? Enggak. Apa cari dolar? Kagak ya. Yang penting buat teman-teman khususnya Islam, kalau ada yang nanya saya pasti jawab. Dan yang buat Kristen, kalau mau kalian share Alkitab, kesaksian, pujian, itu silakan ya. Makanya kenapa sih kalau misalnya nggak ada siapa-siapa saya setelin YouTube. Nah itu. Jadi misalnya narasumber kagak datang-datang nih yang hebat-hebat nih. Saya nggak kedebak-kedebuk. Ya. Ada YouTube ya. Betul. Ada YouTube. Nggak kedebak-kedebuk kok. Gue mesti undang di Bu Sopi nih ya. Kemana nih Bu Sopi nih? Gue undang kan. Kaintan kemana nih? Kaintan, halo, kita WA nih. Masuk dong supaya room saya rame. Enggak. Narasumber yang mau masuk ke sini itu atas kemauan untuk mereka yang memang mau melayani, ya, mau memberitakan, mau share, mau peduli gitu. Betul. Lalu saya hubungin Pak Bom, masuk ke sini Pak Bom nih. Ya. Muat apa kagak nih di Komal saya nih Pak Bom. Soalnya di sini kurus-kurus semua nih. Ya yang terutama juga siap mental ya. Siap mental loh. Kalau Kak Intan, Bu Marsa, Bu Sopi, wah itu udah mentalnya saya jempol lah ya. Ya apalagi wanita-wanita ya. Kan wanita kalau dibilang jelek aja juga ngamuk-ngamuknya minta ampun. Ya jelek tuh langsung tuh kalau nggak bisa dijenggot tuh ya gitu. Oh lo jelek lo, biar jelek bapak lo juga suka kalau gue ini.
Buat mental emang nomor satu lah. Tapi udah banyak kok host-host Iya, wanita kak ya. iya. Kakak bisa contoh Memang lah ya. Bang Ion masukannya hebat loh, masukannya hebat. Tapi begini Bang, mungkin room saya itu berbeda dengan pengajaran atau apa gimana. Tetapi paling tidak saya mempersenjatai ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu Bang. Ya mungkin berbeda lah cara ataupun gayanya begitulah Bang Ion. Ya jelas dong, buka komal nggak ada persenjataan pengetahuan Alkitabnya, ngapain buka komal? Babak belur Bang. Ngapain? Itu banyak sih ya, saya nggak mau kasih tahu siapa-siapa roomnya ya. Begitu buka komal, ada Islamnya naik menjawab, jawabannya Bapak baca Alkitab aja deh. Ibu baca Alkitab aja deh. Enggak Pak, enggak. Saya mau di sini nggak mau berdebat, kata hostnya. Dalam hati gue, maksudnya jangan begitu-gitu, udah buka room nyanyi-nyanyi aja, share-share kesaksian. Udah jangan masukin Islamnya. Itu maksud saya. Nah, itu tadi ya. Host paling enggak misalnya telat nih ya, narasumber atau teman-teman kahana masuk nih. Kahana udah harus siap, atau paling tidak matiin aja dulu tamu-tamu lah. Kalau mau cari selamat matiin itu yang terima tamu. Jadi aman. Kan saya bilang YouTube kan ada ya. YouTube Betul. ada. Di situ juga banyak narasumber. Nah kakak bisa setel dulu atau renungan, bebas lah, bebas. Itu sih. Amin. Yang penting kakak ada suami? Tidak ada. Oh tidak, anak? Ada. Nah yang penting anak dulu udah selesai, udah makan, udah ini, udah itu, baru bebas deh. Anaknya udah kuliah, Bang. Iya maksudnya udah selesai, maksudnya Betul. urusannya udah selesai deh. Jadi kita buka rumah enak. Jangan kayak saya loh ya, kopi habis saya buka, habis deh, kasihan Islam nih. Kopi habis nih, saya lalu buka. Begitu buka Islamnya masuk, udah kasihan Islamnya. Tapi Bang, waktu saya Muslimnya, juga kasihan terbatas. Muslimnya. Hah? Kenapa? Waktu saya juga tidak bisa